Kembali lagi di podcast Dr. Alia _THT Official. Sahabat penasaran dengan teknik berkuda dan ingin mencobanya, bisa simak podcast Dr. Alia _THT Official karena di sini kita akan membahas teknik-teknik berkuda bagi pemula. Penasaran? Simak terus podcast Dr. Alia _THT Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kemarin kita sudah membicarakan tentang merawat kuda ya. Ternyata banyak sekali prosesnya dan dengan mengeluarkan budget yang tidak sedikit. Nah, tapi gimana nih untuk teknik berkuda apalagi untuk pemula? Jadi di sini saya sudah menghadirkan Om Wempi dan juga Om Iskandar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, kita ngebahas tentang teknik berkuda sekarang ya. Jadi kalau kemarin kan kita udah tahu nih tentang merawat kuda, ternyata tidak semudah yang disangka gitu ya Om ya. Banyak sekali makanannya gitu kan, perlu nutrisi, perlu latihan juga gitu. Nah, kalau untuk pemula nih Om Wempi, yang saya pengen tahu itu gimana sih awal-awal untuk yakin kita bisa nih berkuda? Awal kalau berkuda itu dari mulai umur dini 7 tahun ke atas itu wajib, terutama anak-anak yang masih umur 7 sampai 10 tahun. Itu wajib untuk itu wajib berkuda. Untuk kita harus ada surat ke orang tua murid. Sama-sama harus udah punya perjanjian. Soalnya di berkuda itu kadang lagi enak-enak, sudah santai, kudanya enak. Kaget karena ada lalat atau apa, gigit perutnya, kudanya luncat. Nah, ridernya ini, calon rider ini jatuh umpamanya. Nah, itu kan kita nggak sengaja, nggak nyangka-nyangka. Makanya kita perlu juga antara orang tua, orang tua yang calon nunggang kuda ini sama kita yang mengatur di kandang itu, yang melatih kuda itu. Oke. Jadi ini kalau untuk sekolah berkuda yang calon ridernya ini masih kecil, berarti kita tuh harus meminta izin gitu ya kepada orang tua atas segala resiko yang ada gitu ya. Kesepakatan berdua. Oh, kesepakatan. Jadi umpamanya ada apa-apa, orang tuanya sudah tahu. Oke. Berarti ada beberapa resiko dong kalau untuk berkuda itu? Ya, banyak resiko jangan. Oke. Apa saja? Ya, dari awal mungkin dari pelatih. Pelatih kalau sembrono, yang anak ini masih umur 7 tahun, 8 tahun terutama, 7-8 tahun, itu kan masih masih labil, belum begitu kuat kita gitu kasih tahu cara megangnya pun kadang begitu megang udah oke, tapi begitu berjalan sebentar sudah berubah cara megangnya. Jadi kita harus mantau terus. Pertamanya kita harus jalan dulu, walaupun kita sudah pakai tali panjang untuk melonjing kudanya, sama sudah di atas kuda anaknya. Kita terus harus lihat betul ada gejala yang kira-kira kudanya sedikit ini, kita harus cepat-cepat stop. Oke. Supaya kita sabarin lagi kudanya. Baru yang nunggang ini kita beritahu lagi cara pegangnya harus jangan berubah. Gitu. Jadi terus untuk menjaga yang nunggang ini nggak jatuh. Itu awalnya itu. Untuk awalnya ya, untuk mengurangi resiko itu juga ya Om Is ya. Untuk mengurangi risiko itu tergantung kepada pelatihnya sih. Jadi pelatih ini kan harus ada pelatih khusus untuk anak-anak dan juga untuk orang dewasa. Gitu. Anak-anak ini kan perlu perhatian khusus, ya kan? Nggak seperti orang dewasa. Kalau orang dewasa kita minta A, mungkin dikasih A. Tapi kalau anak kecil
kita minta A, mungkin sebentar lagi jadi B. Gitu. Jadi intinya di situ. Yang penting sekarang ini untuk pemula, untuk anak-anak itu keselamatan rider yang utama. Gitu. Jadi si pelatih ini juga harus melihat, yaitu tadi yang disebutkan Om Wempi harus melihat kudanya, terus gimana si ridernya itu yang belajarnya itu udah bener apa belum gitu ya. Nah, untuk mempersiapkan hati si anak-anak nih, Om, gimana tuh caranya supaya dia itu berani untuk berkuda? Ya, kita panggil anak-anak itu yang untuk berkuda itu bukan terus naik gitu. Kita mungkin kita tarik dia, kita suruh pegang-pegang dulu kuda, ataupun kita carikan wortel, kasih ke tangan dia supaya dibagi makan gitu. Jadi itu juga motivasi untuk anak-anak daripada jadi takut jadi keberani gitu. Terus untuk membagi dia lebih kepada confident, kita angkat dia, kita taruh dia sebentar, nanti kita turunkan lagi. Oh, nyoba dulu naik di atas kuda gitu ya? Kita coba dia. Karena apa? Kadang-kadang anak-anak kecil ini, daripada umur 7 tahun itu beda-beda karakternya. Ada yang kadang berani di bawah, tapi takut di atas. Oh, ya. Ada yang takut di atas, berani di bawah. Ada juga, begitu juga sebaliknya. Kadang-kadang di bawah takut, tapi bila naik kuda, dia jadi semangat. Nah, kadang-kadang ada yang berani di bawah, begitu naik atas kuda dia jadi takut, nangis-nangis. Ada juga gitu. Jadi panjang. Jadi bagi motivasi itu banyak sekali cara-caranya supaya dia lebih confident ke kuda. Termasuk yang pertama ini harus kuda. Kuda itu yang betul-betul jinak untuk anak-anak. Oh, gitu. Jadi dipilihin khusus gitu ya untuk kudanya? Iya, kuda khusus untuk anak-anak yang jinak supaya anak-anak itu lebih confident memegang kuda. Kalau kita kasih yang kudanya yang hot-hot, nanti justru anaknya juga takut gitu ya. Oke, jadi untuk usia SD gitu ya, usia 7-8 tahun itu berarti kudanya ini kuda yang agak kecil? Enggak juga, besar juga bisa, tapi yang penting kudanya itu jinak. Oh, jadi anak kecil tuh menunggangi kuda yang besar pun nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting kudanya jinak. Yang penting kudanya jinak. Oke. Kalau Om Wempi sendiri nih, sudah mulai dari usia berapa nih senang dengan berkuda? Saya mulai dari TK sudah. Oh, sudah berkuda. Sudah berkuda? Ya, kebetulan di rumahnya saya dulu di Manado itu punya kuda. Jadi di Manado transportasinya kuda. Transportasi kuda, terus memang bukan cuma transportasinya kuda, memang keluarga saya itu hobi awal-awalnya dulu tuh di Manado itu cuma pacuan kuda. Pacuan kuda. Udah lari. Jadi saya tuh masih TK sudah di atas kuda. Bahkan nggak pakai sadel, nggak pakai kendali, cuman pegang sama yang ngelatih saya itu pegawai ayah saya itu cuman suruh megang di rambutnya kuda, di rambut lehernya itu, pegangan situ. Jadi pegangan situ sama kaki jepit di sini aja, tapi nggak nyampe di perut kan, di atas itu. Karena masih kecil. Jadi pekerja-pekerja orang tua saya itu naik kuda, kita bareng 4, 5, 6 ekor kuda bareng-bareng. Jadi kalau mereka lari, kuda yang saya tunggangi ikut lari. Ikut lari juga. Iya. Oh, oke. Mereka berhenti. Kuda yang saya tunggangi juga berhenti. Jadi saya cuma tetap aja di atas aja gitu. Oh, berarti udah dari kecil memang sudah terbiasa dengan kuda ya. Nah, seperti yang Om Is katakan juga bahwa kalau kita sama kuda itu harus dengan hati. Iya, betul. Berarti kita kayak harus PDKT dulu ya sama kuda ya? Pendekatan dulu. Jadi pendekatan. Oke, jadi kita nggak bisa langsung. Jadi dari awal itu, mulai dari anak-anak kecil sampai dia sudah mengenal lebih banyak di kuda itu harus sering hubungan dengan kuda. Jadi kayak tadi bilang pakai wortel terus mungkin pegang-pegang kepalanya. Iya.
Terus itu mungkin agak ke samping, ditepuk-tepuk lehernya. Gitu. Jadi pengenalan. Jadi dia pakai anak ini harus disuruh buka suara. Oh, jadi diajak ngomong. Iya, nggak boleh diam. Ajak ngomong supaya kudanya itu juga lama-lama kenal suaranya. Jadi, oh ini apa itu sayang ke saya, kasih Walter apa, ditepuk-tepuk. Nah, kuda juga ini ikut apa itu namanya itu, kayak mau nakal nggak jadi. Oh, gitu. Karena sudah kenal itu tadi ya. Oke. Itu mungkin teknik awal ya. Jadi sebelum kita menunggangi kuda, kita juga harus PDKT sama si kudanya gitu ya. Yaitu dengan dikasih makan wortel gitu ya, dielus-elus kepalanya gitu. Ada nggak sih pengalaman ini dari murid-murid gitu ya yang ada di Mamluk Stable gitu, yang memegang aja udah takut, tapi sekarang udah berani? Banyak sekali. Bahkan yang justru yang penakut itu sekarang ini lebih bagus ridingnya daripada yang berani tadi gitu. Oh gitu. Mungkin karena dia ya itu tadi, tak kenal maka tak sayang gitu ya. Jadi dia harus kenalan dulu sama kudanya, PDKT, baru dia berani memantapkan hati. Aku udah kenal nih sama kudanya. Nggak mungkin kudanya nakal gitu ya. Oke, teknik awal tetap PDKT ya. Berarti sama kayak manusia. Dan anak-anak itu yang harus dijaga itu nggak boleh sampai kita jarak supaya nggak sesuatu terjadi itu seperti jatuh gitu kan. Nah itu nanti anak-anak sudah jadi lost confidence. Jadi dia mau naik lagi kadang-kadang dia takut. Jadi kita membujuknya itu sudah susah lagi. Oh, lebih susah karena dia habis jatuh tadi ya gitu. Jadi ada trauma lah ya. Trauma untuk menunggangi kuda. Nah, kalau kita ngebahas tentang tekniknya, kalau tadi teknik menunggangi kuda, kalau tadi kan cara PDKT dulu gitu ya. Nah, kalau untuk cara menunggangi kuda yang benar itu seperti apa, Om? Menunggang kuda yang benar itu seperti yang pertama ya, yang harus dipersiapkan, yaitu seperti helm, itu demi keselamatan, terus kasut boot, iya, dan juga ada celana khusus untuk menunggang kuda. Oh, sampai celana pun ada khusus berkuda. Ada khusus. Oh, jadi nggak asal ya? Nggak asal. Oke. Itu untuk perlengkapan ya, perlengkapan untuk menunggangi kuda. Nah, kalau untuk teknik berkudanya? Jadi untuk menunggu kuda yang benar itu di sini sudah ada videonya. Kita lihat di awal-awal. Nah, ini kan orang sudah termasuk dewasa. Nah, ini sudah. Jadi langsung kita cuma kasih pengarahan pertama sebelum naik. Habis itu dia naik di tangga karena dia belum bisa langsung. Nah, secara naiknya pun sudah di tangga itu kita masih kasih pengarahan kaki terlebih dahulu. Kaki dia harus terdahulu lesnya, les kuda. Tali kekangnya itu ya. Itu dia pegang dulu dengan tangan satu, tangan kiri, baru dia ngarahin tangan kanannya itu megang sepatu dulu, sepatunya naik masuk, baru kaki kanannya itu lempar ke seberang. Ini untuk pemula berarti bisa menggunakan tangga dulu bisa menggunakan tangga dulu. Mungkin next kalau misalnya udah profesional udah langsung naik gitu aja bisa ya? Sudah. Oh, bisa ya? Memang tidak diwajibkan pakai tangga lagi. Oh, jadi kalau misalkan sudah lama berlatih ya masa pakai tangga gitu ya, Om ya? Sudah tidak diwajibkan pakai tangga lagi. Pemula aja. Untuk pemula. Untuk pemula aja. Oke, untuk teknik lainnya, Om? Teknik lainnya ini kan ya sudah cara megang lesnya, cara duduknya. Dia harus tegak lurus. Jangan tulang belakangnya itu nggak boleh bungkuk ke depan. Lurus. Jadi berkuda itu berarti lurus. Kita harus tegak ya? Iya. Berarti bagus juga ya untuk tulang belakang. Jadi dada kita itu buka. Jadilah kayak penunggang kuda itu seperti koboi itu. Jadi
Kalau koboi jalan kan, Mohon maaf ya, dadanya ini kayak orang sombong. Oh iya. Maaf ya. Iya. Kayak orang sombong padahal karena memang sudah terbiasa berkuda memang harus lurus ya. Oke. Lurus, jadi dada juga nggak terbuka supaya nanti dia kalau sudah terbuka, sudah lama naik kuda, dia juga sudah dengar di atas kuda, di bawah dia jalan juga tetap sama. Dadanya sudah jadi terbuka, bagus kan? Jadi iya benar. Kenapa makanya anak-anak SD itu juga lebih baik untuk berkuda karena kan dia biasanya belajar gini. Iya. Nah, betul. Tapi karena dia udah sering berkuda, jadi dia sudah kebiasaan tegak ya. Oke. Cara megangnya itu lihat aja kan. Megangnya dia nggak sembarang megang, dia harus saya ajarin kan pegang, yang sisanya di belakang itu ke depan, terus talinya yang ke mulut kuda itu, ke kendali itu di mulut kuda itu harus di antara jari kelingking sama jari manis, dua-duanya. Jadi jadi terus atas itu yang tali sisanya belakang itu kan kita lempar ke depan, baru kita jepit. Kita harus jepit ini. Jadi kalau cara maksudnya harus dijepit, belajar dia harus jepit terus supaya apa? Dia nggak tambah lama tambah kendor. Jadi tetap ukurannya. Jadi jepit terus gini supaya kalau dia kendor lama-lama kan tangan sudah begini. Disitulah yang sering saya perhatikan kalau pelatih sembrono itu nggak merhatikan ke situ karena tangan sudah di atas begini, kudanya ini sedikit, udah nggak karuan. Iya. Tapi kalau tangan masih nggak berubah, masih pendek terus ini, itu nggak, dia masih imbangannya kuat. Jadi kita harus bisa mengendalikan kuda itu ya Om ya. Oke. Habis dari situ kaki. Kaki itu betisnya kita, betis yang jepit ke badan kuda. Di rusuk kuda, ke perut itu rusuk. Itu jepitnya. Jadi supaya apa? Kalau kudanya juga ada masalah, kita nggak bakalan jatuh. Soalnya kita jepit kan. Kudanya ke sana, tetap kita masih. Jadi yang kalau saya utamakan itu kaki jepit, tangan udah bener, jauh dari jatuhnya gitu. Jadi mengendalikan kuda juga menggunakan kaki kita ya. Jadi kaki kita itu kayak nggak nganggur gitu, maksudnya nggak melayang gitu, tapi harus menjepit si tulang rusuknya si kuda itu ya. Itu Bahkan kalau dia sudah ahli, sudah pinter, nggak usah pakai tangan lagi, dia pegang aja, asal megang aja, tinggal kaki, terus yang ngarahkan kuda mau kemana. Nggak perlu pakai tangan. Nggak perlu pakai tangan. Tangan kita tinggal diam aja. Itu namanya contact body. Gitu. Jadi tekanan juga kita harus punya tekanan dari paha untuk kita bawa ke sana kudanya. Dia bawa ke sana kudanya. Dari paha juga. Dan juga menggerakkan kuda itu nggak perlu pakai tangan. Jadi cuma pakai kaki gitu ya? Pakai kaki dengan suara. Dengan suara? Iya. Kita pakai lebih suara. Berarti ada kodenya dong? Iya. Dan kalau kuda itu yang sudah betul-betul bagus schoolingnya kuda itu, kita naik aja, kuda itu sudah ngerti, sudah merasa, ini biasa naik kuda. Kalau orang yang nggak biasa naik, dibully sama kudanya. Nggak jalan dia. Nggak jalan. Oh gitu, jadi dari cara naiknya aja, maksudnya begitu menunggangi kuda, itu si kuda udah merasa udah gitu merasa. Ya? Ini kayaknya bukan yang biasa gitu ya? Feelingnya itu kuat. Oke. Jadi begitu kita naik, wah ini sudah biasa naik kuda ini. Jadi dia sudah tahu dia.
Oh, dia nggak gitu. main-main. Tapi kalau orang yang nggak biasa naik kuda, tiba-tiba mau naik kuda, oh dan ya diem aja dia bully. Oh, jadi kayak kita mau giniin terus males, ini belum ini Karena belum apa? gitu. Kuda ini sangat sensitif, dari mulutnya juga sensitif, bodinya juga sensitif. Jadi dia tahu orang yang bisa naik kuda dengan tidak bisa naik kuda itu dia tahu. Cara megang bit, cara megang leash aja, tali kendalinya itu aja. Dia kan mulutnya kan sensitif. Jadi cara dia megang dia, oh ini kok enak gitu. Ini kok mungkin ini sudah biasa naik kuda. Jadi dia sudah tahu. Kalau orang yang nggak tahu kan megangnya kan asal-asalan gitu. Iya, karena kan belum namanya baru pertama atau masih belum ada chemistry ya sama kudanya. Padahal sebenarnya kuda sendiri juga butuh chemistry antara si penunggang dan juga si kuda kayak gitu ya. Dan kuda itu memang punya ada rasa takut juga ke penunggangnya. Oh gitu. Jadi begitu kita nunggang, dia tahu wah ini orangnya sudah benar pengalaman di kuda. Dia bisa tahu. Jadi dia wah kalau saya main-main saya nanti dicambuk atau dimarahin, wah repot saya. Jadi saya pasti kudanya ikut nurut. Oh gitu. Sama kayak anak kan kalau kita didik kan. Kalau wah ini nanti saya dimarahin, nggak dikasih makan atau nggak dikasih apa, lebih baik saya nurut aja. Kuda juga begitu. Oke, kembali seperti Om Is bilang kalau kuda seperti manusia ya. Iya betul. Dan memang kuda itu sebetulnya dia ngerti. Kita bicara apa aja itu kuda ngerti. Hanya dia nggak bisa bicara. Iya, bahasanya beda dengan kita gitu ya. Oke, ini kalau tadi dari memegang tali ya. Oke, next. Ini cara turun. Cara turun pun kebalikannya juga. Tetap kaki kiri nggak boleh lepas dulu, kaki kanan yang lepas, dilemparin ke seberang ke kiri kuda. Baru tangannya juga ikut begitu kaki nyebrang, tangan pegang sadel belakang yang tangan kanan. Nah, dia jangan langsung turun. Ini dia kemarin agak salah dia. Tapi sedikit dia harus. Jadi yang benar kalau kuda tinggi, kuda yang tinggi dia harus begitu nyebrang kaki, dia harus kalau bisa perutnya tiduran di atas sadel dulu. Sendir. Nah, kan dia maksudnya itu supaya tiduran itu apa? Supaya kaki kirinya bisa gampang dilepas. Kan dia kalau mau turun kan kaki kanan dulu yang dilepas, kaki kiri belum. Nah, jadi begitu dia sudah nyebrang, dia tiduran di sadel, kaki kiri lepas, baru dia turun pelan-pelan. Seandainya kalau kuda itu terkejut dengan sesuatu yang di luar di luar tanggung jawab kita, contohnya ada belon, contohnya kaki kan masih tersangkut itu. Jadi kalau kuda itu lari sewaktu-waktu, kalau kuda kaki kita terseret, jadi itu keamanan, keamanan untuk rider. Gitu. Untuk keamanan. Jadi kenapa Om bilang tadi supaya dia body kita tetap di atas kuda, supaya kita bisa melepas kaki kiri kita dulu dan akhirnya turun. Kenapa? Kuda itu masih, ini masih belum turun orang ridernya ini kan dia merasa juga gitu. Jadi baru turun dia pelan-pelan. Karena ada videonya juga, jadi saya juga punya pandangan gitu ya. Mungkin suatu saat bisa nyoba lah ya. Harus nyoba. Jadi sudah ada videonya, tinggal lihat satu persatu cara naiknya, cara turunnya. Mungkin ada teknik lainnya untuk awal-awal bagi pemula untuk berkuda, Om? Awalnya habis itu kita sudah cara megangnya, cara duduknya, cara kakinya sudah oke semua. Kita mulai jalan dulu. Kalau kudanya kan kayak ini kan sudah jinak, jadi kita pakai tali panjang aja suruh jalan. Jadi kita tinggal kudanya kita usir, ayo jalan, dia jalan. Kalau sudah mungkin 3-4 kali muter, biasanya saya
Kalau ngelatih itu saya tanya dulu ke ridernya, udah siap belum? Itu. Udah siap? Oke Pak, sudah. Baru saya mau trot kudanya, lari-lari kecil. Nah, baru saya, ayo, udah aja, ayo trot. Nah, kudanya trot. Si penunggangnya kadang-kadang memang kalau awal itu sudah, takut. Takut ya. Udah tenang aja, saya bilang, jepit, kaki aja jaga. Agak jepit kaki, nggak bakalan jatuh. Oke. Berarti itu teknik awalnya seperti itu gitu ya. Oke, next kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Untuk pembahasan lebih lanjut gitu tentang berkuda itu seperti apa sih gitu ya. Soalnya banyak juga kan mungkin sahabat yang ingin tahu cara berkuda yang benar itu seperti apa supaya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Terima kasih Om Is dan juga Om Wempi. Sehat-sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, gimana sahabat? Makin tertarik nggak? Ternyata mudah bukan untuk pemula, jadi pasti diajarin dengan ahlinya. Jadi nggak perlu khawatir takut jatuh, takut kudanya larinya kenceng gitu ya. Jadi semuanya ada tekniknya. Tetap simak terus podcast Dr. Alia_THT Official dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bagikan juga kalau konten ini bermanfaat untuk Anda.